Advokat anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, mengaku sejak awal sudah curiga ada dua hakim Mahkamah Konstitusi atau MK bakal memberikan beda pendapat atau dissenting opinion dalam putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Hotman Paris menilai dua hakim tersebut sejak awal pemeriksaan terlihat mendukung kubu 01 dan 03. Sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti, saya curiga kepada dua hakim. Saya selalu bisik-bisik, kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01, 03 langsung dicecar, kalau itu merugikan 02. Dua hakim MK yang dimaksudkan Hotman adalah Eni Nurbaningsih dan Saldi Isra. Diketahui MK telah memberikan keputusannya terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam putusannya, MK menolak secara keseluruhan permohonan yang diajukan kubu Anies dan Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Ada 3 hakim MK yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinions. Ketiga hakim itu adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Saldi Isra menyoroti sejumlah hal yang didalilkan kubu Anies Muhaimin, termasuk soal politisasi bantuan sosial. Saldi menilai dalil yang diajukan kubu Amin soal politisasi bansos itu beralasan menurut hukum. Saldi menjelaskan berdasarkan dari literatur ilmiah dan kajian akademik, banyak yang menerangkan soal penggunaan keuangan negara dalam bentuk implementasi program pemerintah sebagai strategi pemilu, khususnya yang diikuti petahana. Saldi memaparkan petahana akan mempercepat program pemerintah dalam waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu yang diikutinya. Namun Saldi mengakui pada Pilpres 2024 ini, skema itu tak bisa dilihat secara utuh atau sama persis lantaran tak ada calon petahana. Lalu dalam pandangan Eni Nurbaningsih, ia menilai dalil permohonan Anies Muhaimin beralasan menurut hukum untuk sebagian. Eni menjelaskan terjadinya ketidaknetralan pejabat yang sebagiannya berkelindan dengan pemberian bantuan sosial atau bansos yang terjadi pada beberapa daerah, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Sedangkan Arief Hidayat, ia menilai pernyataan presiden boleh berkampanye tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka. Arief menyatakan pemilu serentak tahun 2024 berbeda dengan penyelenggaraan pemilu pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 serta 2019. Perbedaan itu terletak pada dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya. Sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti, saya curiga kepada dua hakim. Saya selalu bisik-bisik, kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01, 03 langsung dicecar, kalau itu merugikan 02. Saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan dissenting, yaitu Prof. Eni Nurbaningsih dan Saldi Isra. Dari awal persidangan saya sudah mengatakan pasti dissenting. Nggak apa-apa, ini tak mencoba saya pribadi, ya. Kita kenapa? Siapa yang jolek gue? Jadi ada 3 dissenting, 2 diantaranya adalah Saldi Isra sama Eni Nurbaningsih, yang dari awal saya udah curiga dia bakal dissenting atau tidak akan ada niat untuk memenangkan 02. Ya, yang aneh lagi pendapatnya Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget itu orang. Iya benar loh, dia bilang begitu tadi. Dia tidak melihat ada bansos di APBN, ya kan? Yang kedua, Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada, tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu. Yang paling aneh lagi, makanya saya dari kemarin itu saya sorot terus kepada Saldi Isra, Sirekap. Dulu saya dibentak sama dia gara-gara saya ngotot soal Sirekap.
Karena Sirekap itu kan sudah tidak dipakai. Yang dipakai adalah perhitungan manual. Ternyata dia tidak disenting. Setuju dia sama pendapat gua itu. Ya, jadi padahal kemarin gua dibentak, hampir diusir saya dari sidang. Ya, jadi sekali lagi, 2 dari hak yang disenting itu saya curiga dari awal. Ya, curiga dari awal. Sangat-sangat serius saya. Saya udah asal dia bertanya selalu yang mengarah merugikan 02. Apalagi mau ngomong apa lagi ya? Hah? Ya, oke.